Welcome back to Campus Connection. 4 minggu sudah kita lalui di tahun 2026 ini. Saya berdoa setiap kita tetap semangat dalam menjalani kehidupan. Sebagian mungkin ada yang masih liburan, sebagian baru aja libur, sebagian dari teman-teman sudah mulai masuk semester baru. Apapun kondisi yang sedang kamu alami, saya percaya Tuhan tetap menyertai langkah kita. Kita menyiapkan hati kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari sama-sama kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk hari ini, kalau kami boleh bertemu kembali di dalam ibadah online Campus Connection ini. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Lalu sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan berbicara kepada setiap daripada kami. Berikan kami pengertian. Roh Kudus, bekerjalah di dalam hidup kami. Biar kami mampu memahami apa yang menjadi isi hati Tuhan melalui firman Tuhan hari ini. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa. Amin. Kita baru masuk awal tahun atau awal semester atau awal musim yang baru. Nah, yang namanya awal itu seringkali kelihatannya fresh. Tetapi kenyataannya kehidupan nggak selalu mulus, teman-teman. Ada yang masuk semester ini dengan target tahun ini IP harus naik. Tapi kamu juga tahu, kelasmu makin berat, jadwalnya makin rapet. Ada beberapa mata kuliah yang dapat dosen yang dikenal killer. Ada yang mulai mikir, udah harus mulai mikir skripsi nih. Harus cari judul, dosen pembimbing, cari data. Dan baru mikir seperti itu aja udah pusing banget rasanya. Ada juga yang dari luar kelihatannya baik-baik aja, tetapi sebenarnya masih membawa beban-beban dari tahun lalu. Luka dalam relasi, dalam konflik keluarga, trauma dengan kegagalan-kegagalan yang dialami, atau capek yang mungkin gak kelihatan dari luar. Ada yang mulai tahun ini dengan pertanyaan yang sama seperti ini gak? Tuhan, hidupku mau dibawa kemana sih? Atau dengan pertanyaan, aku nanti kerja di mana ya? Aku cocok sama siapa ya? Aku mampu gak ya? Aku bakal jadi apa ya? Teman-teman, di tengah semua itu, kita membutuhkan dua hal ini. Kita butuh kekuatan supaya kita gak tumbang, dan kita butuh hati yang tetap bersyukur supaya kita gak jadi pahit dengan keadaan. Karena realitanya, kamu bisa aja kuat, tetapi kamu nggak penuh dengan ucapan syukur, sehingga dirimu jadi keras dan jadi dingin. Atau sebaliknya, kamu bisa bersyukur, tapi kamu nggak kuat, sehingga kamu gampang roboh. Nah teman-teman, Tuhan mau kasih sama kita dua-duanya. Strengthen and thankful, dikuatkan dan penuh dengan ucapan syukur. Hari ini kita belajar sama-sama dari surat Kolose. Paulus menuliskan surat Kolose kepada jemaat yang sedang bertumbuh, tetapi mereka juga sedang menghadapi tekanan, yaitu ada ajaran-ajaran yang bikin iman mereka bisa aja melenceng. Kolose 1 ayat 9-10, Paulus berdoa supaya mereka penuh dengan pengetahuan akan kehendak Allah, hidup berkenan kepada Tuhan dan berbuah. Kita baca teks setelahnya, Kolose pasal 1 ayat 11 dan ayat 12. Dituliskan seperti ini, Kolose 1 ayat 11 dan 12. Dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Nah, seringkali kita pikir kalau kita ikut Tuhan, hidup bakal jadi gampang. Tetapi ternyata Paulus melanjutkan doanya dengan sesuatu yang luar biasa. Bukan dibilang hidupmu jadi mudah, tetapi kamu sanggup menanggung. Ini firman Tuhan, teman-teman. Hari ini kita mau coba menarik beberapa pembelajaran dari ayat yang baru saja kita baca ini. Yang perlu kita sadari dulu nih teman-teman, pressure is real. Ya, real banget. Tekanan itu nyata adanya teman-teman. Paulus nggak bilang kalau kamu rohani, kamu bebas dari masalah. Enggak. Kita lihat lagi ya teksnya ya. Di ayat yang ke-11 dibilang, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaannya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar. Paulus justru berdoa supaya mereka punya kapasitas untuk menanggung segala sesuatu. Artinya apa? Artinya Paulus sudah bisa mengasumsikan sejak awal bahwa hidup ini akan ada beban, akan ada tekanan, akan ada perjuangan yang perlu kita lakukan, akan ada hari-hari yang berat.
Sehingga kalau kamu mengikuti Yesus, selalu kamu berpikir hidup akan selalu smooth, nggak ada konflik, nggak ada air mata yang menetes, nggak ada struggle. Maka kamu akan dengan cepat merasa kecewa. Dan kecewa itu berbahaya teman-teman. Karena dari kamu merasa kecewa, kamu bisa menjadi marah. Marah sama Tuhan. Dari marah sama Tuhan, kamu jadi jauh dari Tuhan. Dan jauh dari Tuhan membuat relasi kita dingin dengan Tuhan. Mengikut Kristus bukan jaminan hidup tanpa badai. Mengikut Kristus adalah jaminan bahwa kamu tidak pernah sendirian di dalam badai. Paulus nggak bilang menanggung sebagian, tetapi menanggung segala sesuatu. Segala sesuatu tuh luas banget teman-teman. Jadi hari ini kalau kamu datang dengan beban akademik, Tuhan ngerti. Kalau kamu datang dengan tekanan di dalam keluargamu, Tuhan ngerti. Kalau kamu datang dengan anxiety, kecemasan akan masa depanmu, Tuhan ngerti. Kalau kamu datang dengan luka di dalam relasimu, Tuhan juga ngerti. Ada yang semester ini harus ambil SKS banyak, sambil kerja part-time, sambil pelayanan, sambil ditanya-tanya terus sama keluarga, kapan lulus, kapan lulus. Ada yang mulai lagi skripsi dan kamu mulai ngerasa, kok teman-teman udah pada sidang ya? Kok saya masih stuck di bab 2 ya? Gitu. Ada yang IP turun dan kamu merasa malu. Ada yang lagi konflik sama teman sekelompok karena tugas. Ada yang relasinya lagi retak, entah pacaran yang toksik, hubungan toksik, persahabatan yang berubah, rasa kesepian, atau apapun itu. Dan ada juga teman-teman yang masuk tahun baru ini dengan luka lama yang masih belum selesai. Kamu masih kebayang dengan kegagalan, kamu masih kebayang dengan kata-kata yang menyakitkan, kamu masih kebayang dengan rasa kehilangan yang kamu alami di tahun lalu. Kamu mungkin gak cerita ke siapa-siapa, tapi kamu masih bawa itu di dalam dirimu. Teman-teman, sekali lagi, Tuhan tidak membawa kita ke tahun tanpa badai. Tuhan tidak menjanjikan tahun tanpa badai. Tetapi Tuhan membawa kita ke tahun di mana Dia menyertai kita dengan kasih-Nya. Kadang tujuan Tuhan bukan langsung mengubah situasi, tetapi membentuk kamu menjadi pribadi yang lebih kuat di dalam situasi tersebut. So pressure is real. Bukan tahun yang mulus yang dijanjikan, tapi hidup kita yang semakin dikuatkan. Nah, itulah yang membawa kita ke dalam hal selanjutnya yang bisa kita pelajari. Kalau hidup memang ada yang harus ditanggung. Pertanyaannya, kekuatan dari mana supaya kita bisa menanggung segala sesuatu ini? Powered by His glory. Sumber kekuatan kita berasal hanya dari kuasa-Nya. Ini kalimat yang penting juga teman-teman di dalam ayat yang ke-11. Dikatakan dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya. Di sini ada penekanan yang berlapis gitu. Paulus seperti menggandakan kata-kata kuasa, kata-kata kuat atau kekuatan dikuatkan. Bukan supaya lebih puitis, tetapi menurut saya supaya kita bisa nangkep maksudnya bahwa ini satu hal yang serius gitu. Dikuatkan artinya kita menerima penguatan, bukan kita menguatkan diri sendiri. Dengan segala kekuatan, bukan satu jenis kuat saja, tapi Tuhan sanggup menguatkan di banyak area, mental, emosional, spiritual, bahkan fisik. Saat fisik kita lemah pun Tuhan sanggup menguatkan gitu. Oleh kuasa kemuliaan-Nya. Sumbernya bukan dari kita sendiri, tetapi oleh kuasa kemuliaan-Nya. Sumbernya dari Allah sendiri. So teman-teman, ini bukan power yang kamu cari dari motivasi sesaat. Bukan power yang kamu cari yang hanya hype 1 minggu lalu habis itu drop lagi. Bukan. Tetapi ini berasal dari kuasa Allah. Kalau kita melihat keseluruhan Alkitab, kuasa Allah yang bekerja itu kuasa yang membangkitkan, kuasa yang memulihkan, kuasa yang menegakkan yang jatuh, kuasa yang menguatkan yang lemah. Self-help sering bilang, kamu pasti bisa, asal kamu kuat. Tetapi Alkitab bilang, kamu mungkin lemah, tapi Tuhan kuat dan Tuhan menopang kamu. Di dalam Dia kita beroleh kekuatan. Kalau di self-help, pusatnya adalah diri kita. Tetapi di dalam Kristus, pusatnya adalah Tuhan. Teman-teman, dunia kita punya banyak coping mechanism. Apa sih coping mechanism? Strategi atau cara yang digunakan seseorang untuk merespon, mengelola, mengatasi tekanan, mengatasi stres, mengatasi emosi, atau situasi sulit di dalam kehidupannya agar ketegangan emosionalnya reda, keseimbangannya terjaga. Contoh, kalau stres, scrolling.
Kalau lagi cemas, mending nonton aja lah, cari pelarian nonton. Kalau lagi rasanya kosong, kita cari validasi ke orang lain. Lagi capek, kita lari ke distraksi-distraksi yang ada. Teman-teman, kadang bukan ke hal-hal yang jahat, tetapi kalau hal-hal tersebut yang menjadi sumber kekuatan utama, ujung-ujungnya akan kosong lagi. Karena semua itu sifatnya hanya sementara saja, bukan sumber kekuatan yang beneran strengthen our lives. Paulus mengajak kita punya satu refleksi rohani yang baru. Sebelum kamu curhat ke semua orang, datanglah dulu sama Tuhan. Bukan berarti kamu nggak boleh cerita ke teman, tetapi urutannya nomor 1, Tuhan dulu. Karena Tuhan bukan cuma pendengar, tetapi Dia yang memberikan kekuatan kepada kita melalui kuasanya. So saat burnout di dalam perkuliahanmu, kamu capek, udah rasanya mentok, mulai nggak fokus, muak sama tugas. Kalau refleks kita yang dulu, ya udahlah, game dulu lah, satu game, scroll dulu lah, nanti juga nggak kepikiran lagi, nanti selesai. Ubah mindset kita, ganti dengan satu refleks yang baru, yaitu datang dan berdoa sama Tuhan, minta kekuatan. Tuhan, aku lemah, aku butuh kekuatan, aku butuh hikmat, tolong aku fokus Tuhan. Tolong aku untuk bisa setia sama Engkau ya Tuhan. Doanya mungkin cuma 20 detik, 30 detik, tapi itu mengubah postur hati kita dari yang tadinya, aduh aku menjalani ini seorang diri, menjadi aku ditopang, aku dikuatkan oleh Tuhan. Saat kamu cemas soal masa depan, kamu lagi mikirin kerjaan, finansial, pasangan hidupmu, arah kehidupanmu. Kalau sebelumnya kamu mereflek dengan overthinking sampai pagi, bandingin hidup kamu dengan orang lain yang ada di media sosial. Refleks yang sekarang kita bangun, yang baru adalah pegang kenyataan bahwa Dia yang memanggil kita, juga yang menyertai hidup kita. Kamu boleh punya rencana, tapi kamu nggak harus memikul semuanya seorang diri. Ketergantungan pada Tuhan bukan berarti pasif. Justru saat kamu bergantung pada Tuhan, kamu jadi punya tenaga dan kejernihan berpikir untuk kamu bisa melakukan langkah-langkah yang benar. Teman-teman, tahun ini latih refleks rohani kita. Waktu kamu mulai merasa berat, bukan cuma bilang, aku harus kuat. Tapi bilang gini, Tuhan kuatkan aku dengan kuasa-Mu yang mulia. Karena Tuhan bukan cuma menyuruh kamu bertahan dan kemudian Dia nggak melakukan apa-apa. Tetapi Dia memberi kamu kuasa dan kekuatan untuk kamu bisa bertahan. Nah, kuasa itu akan menghasilkan sesuatu. Bukan sekedar bertahan, tetapi bertahan dengan cara yang berbeda. Itulah yang ketiga teman-teman. Endure with joy. Itulah respon yang Tuhan mau bentuk di dalam kehidupan kita. Ayat 11 sampai ayat 12 berkata, untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Ada 3 kunci di sini yang harus kita pahami. Dibilang yang pertama dengan tekun. Tekun itu artinya kamu tetap jalan, bukan kabur dari proses, bukan berhenti di tengah jalan, bukan lari setiap kali nggak nyaman. Dengan tekun bukan berarti kamu nggak pernah capek. Tekun berarti secapek-capeknya kita bisa tetap melangkah setahap demi setahap, selangkah demi selangkah. Kemudian dengan sabar. Sabar artinya kamu nggak gampang meledak, kamu nggak gampang pahit, kamu nggak gampang menyerah. Sabar itu bukan lemah, sabar itu kuat. Karena sabar menahan diri itu lebih sulit daripada sekedar melampiaskan emosi. Sabar juga artinya kamu tidak menuntut semua harus selesai hari ini. Ada proses yang Tuhan izinkan untuk kamu lalui secara bertahap dalam hidupmu. Dan dibilang mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa. Mengucap syukur. Nah, ini bagian yang paling kontra nih dengan logika dunia. Bukan sekadar bertahan, tetapi mengucap syukur dengan sukacita. Teman-teman, bersyukur bukan berarti kamu pura-pura bahagia. Bersyukur bukan denial. Bersyukur bukan berarti kamu bilang, enggak apa-apa. Padahal dalam hatimu kamu merasa hancur. Bersyukur adalah memilih untuk melihat bahwa Tuhan tetap baik, bahkan ketika situasi belum ideal. Dan Paulus memberikan landasan untuk kita bersyukur yang kuat banget ini. Di ayat ke-12 di bagian selanjutnya dituliskan gini, mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam terang. Artinya apa? Alasan terdalam kita bersyukur
Bukan pertama-tama karena hidupnya lancar, tidak ada masalah, tidak ada beban. Tetapi karena identitas kita aman di dalam Kristus. Bapa yang melayakkan kamu, bukan kamu yang melayakkan diri. Kamu punya bagian di dalam terang. Kamu tidak lagi hidup dalam kegelapan dosa dan tanpa pengharapan. Kondisi kamu bisa naik turun. IP bisa naik turun, relasi bisa berubah, mood bisa lagi anjlok. Tapi status kita di dalam Kristus, yaitu bahwa kita miliknya, tidak pernah berubah. Itu alasan untuk kita bisa bersyukur yang gak gampang hilang, teman-teman. Kita bisa bersyukur di tengah-tengah skripsi yang rasanya progresnya masih panjang, yang masih lama. Kenapa? Karena Tuhan masih pegang hidup kita. Kita bisa bersyukur di tengah relasi yang sedang diproses, karena Tuhan membentuk karakter kita. Kita bisa bersyukur walaupun belum semua doa-doa kita dijawab sesuai dengan keinginan kita, karena Tuhan setia dan Dia tidak akan berubah. Bersyukur itu seperti kompas, teman-teman. Tanpa rasa syukur, tanpa bersyukur, kita jadi mudah terseret. Kita jadi mudah mengeluh, kita jadi mudah sinis, merasa pahit. Tetapi dengan bersyukur, walaupun kita bisa menitikan air mata, tetapi kita nggak kehilangan arah kehidupan kita. Saya mau kasih tantangan simpel buat kita selama 1 minggu ke depan. Setiap hari, coba tuliskan minimal 3 hal yang bisa kamu syukuri sepanjang hari tersebut. Nggak perlu satu hal yang rohani-rohani banget, tetapi mulai aja dari hal-hal yang terkecil sekalipun. Tuhan, terima kasih hari ini aku masih bisa bernafas. Tuhan, terima kasih aku masih punya teman yang peduli terhadap kehidupanku. Terima kasih Tuhan, aku masih punya kesempatan untuk belajar. Tuhan, terima kasih kalau Engkau masih sabar sama kehidupanku. Teman-teman, ini kalimat yang saya pengen jadi budaya kita. Tahun ini, biarlah mulut kita lebih banyak mengucap syukur daripada mengeluh. Bukan karena hidup selalu enak, tetapi karena Tuhan selalu baik dalam hidup kita. Bukan karena hidup tanpa masalah, tetapi karena janjinya, yaitu selalu menyertai kehidupan kita dengan kasih-Nya yang tidak terbatas. So teman-teman, pressure is real. Tahun ini mungkin tidak berjalan dengan mulus tanpa masalah sama sekali. Mengikuti Yesus bukan jaminan hidup tanpa badai, tetapi jaminannya adalah kita tidak pernah sendirian karena Dia bersama-sama dengan kita. We are powered by His glory. Kekuatan kita bukan dari aku harus kuat, tapi dari Tuhan yang menguatkan kita dengan kuasa-Nya yang mulia. Dan kita mau endure with joy. Tuhan mau kita tekun, sabar, bersyukur dengan penuh sukacita. Karena identitas kita aman di dalam Tuhan. Sekarang pertanyaannya, apa respon kita? Mungkin kamu bilang hari ini, Tuhan aku capek. Atau Tuhan aku takut. Tuhan aku lagi marah, aku lagi kesel. Tuhan aku lagi kehilangan harapan. Saya mau ajak setiap kita, jangan menjalani tahun ini sendirian. Jangan bertahan, pakai tenaga sendiri sampai habis. Datang sama Tuhan. Serahkan tahun yang tidak pasti ini ke dalam tangannya. Tuhan tidak menjanjikan jalan yang selalu mudah, tetapi Tuhan menjanjikan kekuatan yang cukup untuk kita melaluinya. Dan Tuhan gak mau kita cuman sekedar survive, tetapi Tuhan mau kita bertumbuh dan tetap bersyukur kepadanya. Amin. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar hari ini. Kami bersyukur Tuhan, kalau kami sudah memasuki tahun 2026 ini, 4 minggu sudah kami lalui di dalam tahun 2026 ini. Kami tahu bahwa tahun ini bukan menjadi tahun yang mudah di dalam hidup kami. Tuhan tidak pernah menjanjikan satu tahun yang mulus, bebas dari masalah, bebas dari hambatan apapun. Kuatkan kami Tuhan, melewati tahun 2026 ini. Kami tahu dengan kuasa-Mu, dengan pertolongan-Mu, kami akan mampu dan sanggup melewati tahun 2026 ini dengan penuh kemenangan. Ajar kami Tuhan, untuk kami punya ketekunan, kami punya sukacita, dan kami hidup dengan penuh ucapan syukur kepada Tuhan. Biar mulut kami lebih banyak mengucapkan syukur kepadamu Tuhan dibandingkan mengeluh. Ajar kami untuk selalu bersyukur kepada Tuhan di dalam segala situasi, segala kondisi yang ada. Karena kami menyadari bahwa Engkau Allah tidak pernah meninggalkan kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan. Hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya Tuhan yang memberkati perkuliahan-Mu, ada nilai-nilai yang terbaik di dalam kehidupan-Mu, ada hasil yang terbaik, IP yang terbaik Tuhan berikan dalam kehidupan-Mu. Hikmat kepintaran itu Tuhan limpahkan dalam kehidupan-Mu. Biar apapun yang Kau kerjakan, Tuhan limpahkan dengan keberhasilan. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya percaya tahun 2026 ini akan menjadi tahun di mana kita akan mampu hidup berbuah bagi Tuhan. Mengalami kehadiran Tuhan, memiliki relasi dengan Tuhan, dan sebagai akibatnya hidup kita pun akan menjadi seperti pohon yang berbuah dengan lebat, dan buah tersebut dapat dinikmati oleh orang-orang lain di sekitar kita. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan scan QR Code yang ada di layar ini. Ada para pendoa dan para konselor yang siap untuk melayani teman-teman. Sampai jumpa di lain kesempatan, Tuhan Yesus memberkati.